May kantatak na ujung ko. Nahabot ako na Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku, Mami Kidos. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Share lagi kegiatan aku nih mams. Jadi untuk rutinitas seperti biasa ya, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kali ini aku pagi-pagi lagi siapin sarapan untuk kakak Keza. Jadi aku bikinin aja dia roti bakar dengan isian susu kental manis dengan seres. Jadi kalau misalkan kakak itu nggak harus tiap hari bekal ya mams, cukup untuk sarapan aja. Karena dia itu pulangnya jam 10 pagi, nggak begitu lama untuk sekolahnya. Jadi biasanya setelah pulang sekolah juga dia minta makan lagi. Kecuali kalau misalkan di hari Selasa ya mams, karena di hari Selasa itu dia ada olahraga gitu, jadi aku harus siapin bekal plus dengan minumnya. Mams di rumah gimana nih? Pada siapin bekal untuk anak-anak atau enggak juga kayak aku? Sebetulnya aku tuh pingin ya tiap hari ngasih bekal untuk anak aku. Cuma kebetulan karena kerempongan aku dengan seorang anak bayi, jadi aku tuh ya minimal bisa kasih sarapan gitu loh untuk kakak. Kecuali kalau misalnya kakak emang pengen ya untuk disiapin bekal. Karena dia tuh pernah aku kasih dia bekal hampir setiap hari, bekal makanan gitu. Cuma ternyata pas pulang itu nggak dimakan gitu loh mams, karena ya dibilang aku istirahatnya juga jajan kok, aku istirahatnya juga bentar kok katanya. Jadi aku bawa lagi deh pulang bekalnya. Sayang banget gak sih mam kalau misalnya kita udah capek-capek nyiapin bekal terus tiba-tiba nggak dimakan. Ya namanya juga anak-anak ya, ya udah deh dimaklum aja. Lanjut kegiatan selanjutnya ya mam. Jadi tadi tuh aku udah sapu-sapu gitu. Tapi seperti biasa ini kerempongannya adek. Jadi setelah sapu-sapu bersih-bersih, ternyata diberantakin lagi. Ini aku sambil nyuapin adek ya sarapan pagi. Ya mam, dimaklum aja karena memang aku itu nggak harus selalu estetik untuk rumahnya. Jadi kalau misalkan memang berantakan-berantakan dikit ya aku rapiin lagi. Berantakan lagi aku rapiin lagi. Kayak gitu aja mam terus ya, nggak ada habisnya. Oh ya mam, jadi kebetulan rencananya di hari ini itu aku mau ada pertemuan gitu sama teman-teman aku. Bukan teman-teman sih sebenarnya. Ini tuh kerempongannya ibu-ibu. Jadi dulu itu anak aku itu sekolah di salah satu TK di Bandung. Dan memang aku tuh masih silaturahmi dan selalu reunian sama ibu-ibunya. Jadi kita itu emang lagi merencanakan untuk ketemu gitu. Rencana sih mau buat ram ya. Seperti biasa kalau ibu-ibu ketemu ya pasti makan, ya pasti buat ram. Ayo gimana, pada tahu nggak arti botram itu apa? Jadi kalau misalkan di Sunda itu botram itu artinya makan-makan bareng gitu loh mams. Kadang suka liliutan, kadang ya makan-makan menu makanan sederhana aja, makanan rumahan gitu mams. Tapi dengan kebersamaannya itu bikin kita tuh tambah dekat. Jadi silaturahminya itu nggak putus gitu loh mams. Aku tuh seneng ya kalau misalkan kumpul-kumpul kayak gini. Ya selain untuk healing-healing, ya healing tipis-tipis aja sih mams. Selain healing-healing ya kita juga bisa silaturahmi, bisa mendekatkan diri dengan teman-teman, bisa saling guyon, bisa saling share kegiatan-kegiatan, sharing mungkin tentang anak-anak kita, sharing tentang ya apapun lah mam sebenarnya. Jadi ya dengan pertemuan ini selama itu positif ya aku pasti akan ikut kumpul gitu. Nah jadi sekarang ini aku tuh sebenarnya lagi prepare untuk masak. Nah buat nanti dibawa buat ram gitu mams. Sebenarnya orang yang mau nanti didatangin rumahnya itu udah bilang, udah nyaranin untuk nggak usah bawa makanan apa-apa karena dia tuh udah masak gitu. Cuma aku tuh kadang suka nggak enak ya kalau misalkan nggak bawa apa-apa. Jadi aku tuh ya masak seadanya aja. Kebetulan yang ada di kulkas itu tahu doang ya karena aku belum belanja mingguan lagi. Jadi ya aku bikin aja tahu bubuk kayak gini.
Kalau moms di rumah pernah gak sih bikin tahu bubuk kayak gini? Kalau di Sunda tuh kayak aku hampir di mana-mana nemuin deh kayaknya tahu bubuk kayak gini. Ini tuh simpel banget masaknya. Cuma tinggal ditumis gitu ya, ditumis, tahunya dihancurin, ditambahin sama bawang merah, bawang putih, terus ditambah daun bawang, tomat sama penyedap rasa, itu udah beres deh. Tadi rencananya itu subuh aku mau ke pasar gitu untuk beli ya mungkin sedikit persayuran biar bisa ada yang dibawa lagi gitu untuk masakannya. Cuma apa daya ada itu DBF terus dari malam dan gak mau lepas gitu loh. Jadi aku tuh nggak bisa kemana-mana subuh tadi, makanya aku tuh cuma bisa masakin ini aja. Semoga nanti teman-teman aku atau ibu-ibu yang datang nggak pada nyinyir ya sama masakan aku ini. Tapi bestie aku ini nggak ada yang nyinyir loh, jadi bener-bener solid banget orang-orangnya. Aku tuh sebenarnya memang semangat banget kalau misalkan udah ketemu sama bestie-bestie yang orang-orangnya positif ya. Jadi kalau misalkan ketemu itu bukan malah ngomongin orang, kita tuh malah lebih sharing ke hal-hal yang bermanfaat gitu loh mams. Semoga mams di rumah juga punya perkumpulan yang positif ya mams. Jadi kalau misalkan kita punya perkumpulan positif, biasanya ngebawa ke diri kita sendiri juga jadi positif gitu. Nah seperti biasa ya kalau misalkan udah masak itu tumpukan cucian piring tiba-tiba melonjak tinggi. Jadi udah jadi misteri aja tiba-tiba kalau misalkan kita masak mau sesimpel apa, cucian piringnya tuh pasti banyak banget mams, gak ngerti kenapa. Apa cuma aku aja yang ngerasain kayak gini atau misalkan mams di rumah juga ngerasain hal yang sama gak sih? Nanti coba kita sharing-sharing juga ya mams ya. Jadi aku tuh paling gak bisa kalau misalkan setelah masak atau misalkan ninggalin dapur itu cucian piring masih numpuk. Kalau misalkan aku masih bisa ngerjain, aku akan kerjain dulu sampai beres. Tapi kalau misalkan udah direcekin sama adek, ya lain cerita ya mams ya. Aku udah pasti bakal ninggalin cucian piringnya. Nah ini di jam 12 siang aku udah mau nyampe ke tempat yang akan dituju. Jadi ini tuh kakak ketemu kan sama teman-teman TK-nya dulu. Jadi mereka itu temu kangen gitu mams, lucu banget deh. Ini juga ada kelinci ya, kakak itu ngasih makan kelinci karena dia pengen banget melihara kelinci tapi belum kesampean. Nah ini yang disebut botram ya mams. Jadi itu ada ikan asin, ada sambal yang menyita perhatian, ada nasi liwet, ada lalaban, terus ada ayam goreng, tempe. Pokoknya macem-macem deh, ini 4 sehat 5 sempurna ceritanya. Nah ini aku sebut bestie-bestie aku, walaupun mereka itu umurnya di atas aku, tapi mereka itu benar-benar solid, benar-benar yang positif banget lah. Apa yang kita obrolin itu benar-benar nyambung mams. Kita itu banyak bercandanya ya. Jadi aku tuh sebenarnya walaupun memang aku kehitung lebih muda daripada mereka, tapi kita itu nggak pandang usia gitu loh mams. Kita itu benar-benar solid lah. Jadi aku tuh seneng kalau misalnya udah kumpul-kumpul sama bestie aku ini. Nah ini porsi aku, mohon maaf kalau jumbo ya mams, maklum ibu menyusui. Nah ayo mana nih yang suka berkumpul sama ibu-ibu, pasti udahnya itu bakal foto-foto atau selfie-selfie gitu ya mams untuk mengenang. Dimaklum ya mams, namanya aku kan sekarang udah nggak terlalu banyak perkumpulan atau komunitas gitu ya. Biasanya aku itu suka kumpul-kumpul sama teman-teman kerja aku dulu, cuma mungkin mereka lagi pada sibuk aja. Dan aku juga karena kan sekarang lebih banyak ngurusin anak-anak ya dibanding keluar rumah. Jadi aku itu ya sebisa mungkin paling healingnya sama teman-teman di sekolahnya kakak, atau misalkan kayak reunian-reunian lagi sama teman-teman yang memang udah agak lama nggak ketemu gitu. Tapi itu juga jarang ya mams ya. Jadi aku itu hanya menyempatkan waktu untuk bisa ketemu dan silaturahmi aja. Kalau untuk serutin mungkin kita itu punya kesibukan masing-masing, jadi agak susah juga untuk nentuin waktunya. Nah ini lanjut di kegiatan malam harinya ya mams. Ini sekitar setengah 7 malam. Jadi adik biru itu baru bangun karena dia itu baru tidur tadi di jam 5 sore. Aku belum ngasih makan sorenya ya mams, jadi aku kasih makan sekarang aja. Terus kakak juga seperti biasa itu ngerjain PR. Setelah ngerjain PR biasanya aku kasih soal tipis-tipis gitu, kayak baca, menulis atau berhitung ya mams ya. Nah lanjut setelah itu biasanya aku akan review hafalan. Selain review hafalan juga aku biasanya ngajak ngobrol kakak gitu untuk sharing-sharing apa yang dia udah laluin di hari ini. Nah biasanya kalau misalkan udah kayak gini tuh dia ngerasa kayak plong gitu loh mams. Itu sih manfaatnya kalau misalkan kita ngajakin anak untuk ngobrol, anak untuk sharing apa yang dia laluin. Itu biasanya anak akan lebih dekat sama kita dan dia tuh nggak segan gitu untuk menceritakan sesuatu hal gitu mams. Makanya aku tuh selalu membiasakan untuk bisa ngobrol walaupun cuma 1 jam atau 2 jam sama anak-anak aku.
Nah Mams, mungkin segitu aja ya untuk kegiatan aku di hari ini. Nggak begitu banyak, tapi semoga bermanfaat dan menginspirasi. Semoga kita juga bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi ke depannya ya Mams, untuk anak-anak kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sharing juga ke teman-teman lainnya ya Mams. Makasih banyak udah klik dan nonton video aku sampai habis ya Mamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.